Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelar Fadilah dari kelas manajemen A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar persaingan sempurna. Definisi pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Produk yang dijual bersifat homogen dan tidak ada satupun pelaku yang mampu mempengaruhi harga. Harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Dan menurut Said dan Pratama, pasar persaingan sempurna adalah situasi pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang tidak dapat mempengaruhi harga karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Menurut Sukirno 1990, distance between yield and pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dan ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Dua, banyak barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Dan yang keempat, terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Dan yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Next, perbandingan pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Jenis produk homogen sama persis. Kekuasaan menentukan harga, tidak ada price taker. Contoh seperti pasar beras, pasar sayuran di desa. Yang kedua, pasar monopoli. Jumlah penjual hanya satu tunggal, dan jenis produk tidak ada pengganti dekat. Dan yang kekuasaan menentukan harga sangat besar, price maker. Hambatan masuk pasar sangat tinggi atau hak paten izin pemerintah. Contoh seperti PLN, listrik, perusahaan kereta api punya negara. Dan yang ketiga itu ada pasar oligopoli. Jumlah penjualnya sedikit tetapi cukup besar. Jenis produk bisa homogen atau berbeda sedikit. Kekuasaan menentukan harga cukup besar, biasanya saling mempengaruhi independen. Contohnya seperti industri otomotif, operator seluler, produsen sabun. Yang keempat, pasar persaingan monopolistik. Jumlah penjualnya banyak, jenis produk mirip tapi dibedakan dengan merek, kualitas atau fitur. Kekuasaan menentukan harga ada sedikit karena diferensiasi produk. Contohnya seperti warung kopi, restoran, produk fashion. Next, kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjamin produksinya produk dengan biaya rendah. Yang ketiga, persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas dan harganya hampir sama. Kekurangan pasar persaingan sempurna, yang pertama, keuntungan yang diterima dan skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Yang kedua, konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen sehingga membatasi pilihan konsumen. Ketiga, persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, misalnya polusi, penggunaan bahan pengawet berlebihan, dan lainnya. Next, keseimbangan pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu dan tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga. Ciri utama, harga berbentuk murni oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Next, kurva pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kurva permintaan perusahaan individu. Bentuk garis horizontal, elastis, sempurna. Alasannya karena perusahaan adalah price taker, tidak bisa menentukan harga sendiri, hanya bisa menerima harga pasar. Makna perusahaan dapat menjual
berapapun jumlah barang pada harga pasar tanpa mempengaruhi harga tersebut. Yang kedua, kurva permintaan dan penawaran pasar. Bentuk kurva permintaan pasar negatif menurun dari kiri atas ke kanan bawah, normal. Bentuk kurva penawaran pasar positif naik dari kiri bawah ke kanan atas. Titik pertemuan kurva permintaan dan penawaran pasar menentukan harga keseimbangan pasar. Equilibrium price dan jumlah keseimbangan equilibrium quantity. Kesimpulannya, pasar persaingan sempurna merupakan bentuk ideal dari struktur pasar di mana mekanisme pasar berjalan secara efisien tanpa campur tangan atau dominasi dari pihak manapun. Dalam struktur ini, harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran, sementara semua pelaku pasar bertindak sebagai price taker, yaitu tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Pasar ini dicirikan oleh jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, produk yang homogen, informasi yang sempurna, serta kemudahan masuk dan keluar dari pasar. Karena persaingan yang sangat tinggi dan kondisi yang sangat transparan, keuntungan ekonomi jangka panjang untuk produsen cenderung nol, normal, profit saja. Karena jika ada keuntungan lebih, produsen baru akan masuk dan menurunkannya kembali ke tingkat normal. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.